perlombaan pidato antar MTS SMP se-Kecamatan Penanda pada hari ini kita mulai. Kita awali dengan memanggil peserta yang memegang nomor undian 072. Kepada peserta pemegang nomor undian 072 kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua dan tentunya salam merdeka. Puji beserta syukur, mari kita panjat puji Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana oleh Allah yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di suasana yang penuh syukur dan kebanggaan. Salawat bermahkotakan salam, mari kita sanjung-sanyikan kehadiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bapak penggerak perubahan dan kemerdekaan sejak yang saya hormati Bapak Camat, para tokoh yang saya hormati, Dewan Juri yang arif lagi bijaksana, yang saya hormati panitia penyelenggara dan seluruh hadirin wal hadirat yang saya cintai dan banggakan. Hadirin yang saya hormati, tema yang akan saya bawakan pada hari ini adalah hubungan agama dan kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan Indonesia bukanlah suatu hal yang dilakukan dengan pengorbanan jiwa saja, melainkan dari kepercayaan rakyat Indonesia bahwa Tuhan memberkati orang-orang yang membela atas kebenaran. Hari ini kita duduk di sini untuk merayakan 80 tahun Indonesia merdeka. 80 tahun bukanlah waktu yang singkat. Usia ini menandakan bahwa Indonesia telah menunjukkan kekuatan dan jati dirinya. Pada 80 tahun Indonesia yang lalu, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Kemerdekaan yang diperjuangkan oleh pejuang bangsa dengan mengorbankan nyawa demi satu kata, merdeka. Hadirin yang dirahmati Allah, pada saat mereka memperjuangkan kemerdekaan, agama telah menjadi fondasi perjuangan. Pada saat Indonesia melawan penjajahan, agama telah menjadi fondasi perjuangan sosial dan spiritual yang sangat besar. Nilai-nilai seperti keadilan, kebebasan, keberanian, dan pengorbanan adalah
adalah nilai-nilai universal yang diajarkan oleh semua agama. Ulama, pendeta, biksu, dan para tokoh-tokoh ulama utama dari berlatar belakang agama lainnya berdiri di garda terdepan garis perjuangan Indonesia. Mereka tidak hanya membimbing umat, tetapi menjadi contoh bagi semua rakyat bahwa untuk melawan ketidakadilan kolonial. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man kalaqaduna dariha fuhum jadida, yang artinya barang siapa yang mati di medan pertarungan yang melawan penjajahan untuk melindungi tanah air, maka itu syahid. Maka para pahlawan sejak dulu tidak takut dengan namanya kematian. Lalu siapa yang bisa melupakan Ki Haji Hashim Asy'ari dengan jihadnya yang diambil dari hadis Nabi yang berbunyi, Rabbul Matami in kuntum ala iman, yaitu yang membakar semangat rakyat karena melindungi tanah air sebagian dari iman. Hadirin yang saya muliai dan banggakan, bahwa Pancasila Indonesia itu terdiri dengan sila pertama karena para pendiri negara sebelum memberikan dasar negara, mereka tidak memilih agama sebagai fondasi, karena dengan agama kita akan terpecah belah dengan agama-agama lain, karena Indonesia memiliki berbagai macam agama. Ada 6 macam agama di Indonesia. Kalau begitu, Indonesia akan terbelah-belah menjadi 6. Maka para pendiri negara mengambil kesimpulan bahwa untuk menjalin hubungan terus-menerus, mereka menggunakan sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, sebagai contoh dan payung bagi umat beragama di negara ini. Hadirin yang saya muliai dan banggakan, ketahuilah bahwa bukan hanya agama Islam yang berjuang di garda terdepan perjuangan Indonesia, agama lain juga begitu. Contohnya, bagaimana dengan umat Hindu di Bali yang menggunakan kuda, yang mengorbankan jiwa untuk melindungi tanah air mereka dan untuk menjaga kedaulatan dan kehormatan tanah air. Lalu siapa yang bisa melupakan umat Kristen yang tidak banyak juga yang berjuang di garda-garda terdepan garis perjuangan? Mereka mengusung tombak, membelah kayu, menghantam para penjajah dengan tanpa rasa takut, dan banyak pendeta dan guru yang berjuang di garda pendidikan dan sosial, yang untuk membekali rakyat dengan ilmu, pengetahuan, dan keberanian melawan ketertindasan penjajahan kolonial Belanda. Lalu siapa yang bisa melupakan Pangeran Diponegoro dengan jihad dan spiritualitas Islam menjadikan fondasi perjuangan Indonesia melawan penjajahan? Dan mari kita dengar sebuah cerita fiksi yang akan memberikan kita sebuah inovasi terbaru.
si Amar dengan desanya yang ada di perbatasan. Pada waktu kecil, si Amar ingin menjadi pahlawan nasionalis di bangsanya. Karena sebelum tidur, dia sering disuguhkan dengan berbagai macam cerita, seperti para leluhurnya yang berdiri di garda depan menusuk dan membalang-balang para penjajah tanpa rasa takut dan kekhawatiran terhadap kematian. Si Amar pun ingin begitu. Pada suatu hari, datanglah para penjajah dan si Amar pun telah menjadi besar. Dan ini adalah momen yang ditunggu-tunggu oleh si Amar dan kawan-kawannya, ingin melawan penjajahan tersebut. Mereka menarik tombak, menggelang cangkul untuk melawan para penjajah dengan alat seadanya. Mereka maju, terus maju, tanpa kena rasa takut. Pada suatu saat di kala itu, mereka hampir menang. Namun apa yang terjadi? Pasukan lawan terus berkembang. Mereka semakin hari semakin banyak. Mereka, si Amar dan teman-temannya pun hampir terpojok. Namun datanglah ketua desa memberitahu, awal bukanlah akhir dari suatu perjalanan. Kita tidak mengorbankan nyawa kita saja, melainkan kita telah mengorbankan berbagai macam hal seperti agama dan moral. Lalu mereka maju dan akhirnya mereka menang dan angkat sebagai pahlawan negara. Kesimpulan dari pidato saya kali ini adalah bahwa jika kita terus maju dan terus belajar dengan sungguh-sungguh, bahwa bahkan Indonesia yang dikatakan oleh Prabowo 2045 bukanlah mimpi. Karena Indonesia emas akan terjadi jika kita terus maju dan maju. Demikian pidato saya. Dirgahayu Republik Indonesia ke-80. Semoga Indonesia menjadi negara yang religius, nasionalis, dan lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah.